Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hahaha. Film yang akan kami review hari ini bergenre drama romantik yang berasal dari Taiwan. Film ini juga termasuk film legend pada masanya, soalnya bisa bikin kita nangis gara-gara dibikin galau. Apalagi kalau bukan The Apple of My Eye. The Apple of My Eye bercerita tentang kisah cinta antara Koteng dan Sencai. Tapi mereka nggak pacaran karena berbagai hal. Mau tahu kelanjutan kisah cinta mereka? Nonton sampai habis ya. Hehehehe. The Apple of My Eye dirilis pada tanggal 19 Agustus 2011 dan disutradarai oleh Gideon Ko dan diperankan oleh beberapa nama besar di Taiwan seperti Michael Chen sebagai Shen Chiayi, Ko Chen Tung sebagai Ko Chin Teng, Stephen Hao sebagai Aho, Owodok sebagai Sao, Sai Chang Hien sebagai Lao, Shen Yuyen sebagai Bocun, dan masih banyak nama lain yang gak bisa kita sebutin satu persatu. Film ini juga udah dapat banyak penghargaan dan nominasi, seperti penghargaan di Festival Film Taipei ke-13 pada tahun 2011. Dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 7,6. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau ngasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk mari sini kita ceritain. Film dibuka pada tahun 2005 dengan memperlihatkan seragam putih yang banyak tinta biru bekas pulpen dan seorang pria yang lagi makan apel. Pria ini bernama Koteng. Bukan yang di rumah ya guys, itu genteng. Iya, bukan yang panas-panas juga, itu sekoteng. Ini Koteng. Lalu kita flashback ke tahun 1994. Terlihat, Koteng masih berada di masa SMA. Koteng punya sahabat-sahabat semasa SMA yang rada absurd. Yang ini bernama Aho, dia suka makan. Lalu yang ini bernama Bocun, yang titiknya tegak setiap waktu. Lalu ini bernama Sao, anak basket yang tengil. Dan ini bernama Lao, iya dia hobi galer. Mereka berempat sama-sama suka sama satu cewek di kelasnya yang bernama Sencai. Ini Sencai. Iya, dia definisi sempurna kayaknya. Dia cantik, pinter, dan pink. Hehe. Sencai punya sahabat yang bernama Wan. Pas lagi di kelas, bukannya belajar dengan benar, Koteng dan Bocun malah coli. Mereka ngebayangin guru yang lagi jelasin dan pas mau keluar, tiba-tiba aja Koteng dipanggil sama guru dan disuruh diri. Dan ya, dia ketahuan. Karena kejadian tersebut, mereka berdua diomelin dan mereka dipisah tempat duduknya. Bocun disuruh duduk di bangku depan dan Koteng disuruh duduk di depan Sencai. Sencai adalah murid terpintar di sekolah, namun Koteng terlihat gak suka sama Sencai. Soalnya Koteng mikir murid pintar kayak Sencai gak bakal cocok sama dia yang bandel. Berbeda sama sahabat-sahabatnya Koteng yang lain, mereka semua kelihatan suka sama Sencai. Mereka semua punya trik masing-masing buat deketin Sencai. Lao dengan sulapnya, Sao dengan gaya fuckboynya, Aho dengan cara pelan-pelan asal kelakon, dan Bocun dengan main suling di depan kamar Sencai malam-malam sambil ngaceng. Mantap. Suatu ketika, pas lagi di kelas, pas lagi pelajaran bahasa Inggris, Bu Guru nyuruh semua murid buat ngeluarin buku bahasa Inggris. Dan Sencai kelihatan gak bawa buku bahasa Inggris.
Pas bu guru nyuruh siapapun yang gak bawa buku buat diri dan dihukum, Senchai pun udah siap-siap buat diri. Tapi pas Senchai mau diri, tiba-tiba Koteng ngasih buku bahasa Inggrisnya ke Senchai. Dan Koteng lah yang jadinya dihukum dengan jalan jongkok sambil bawa bangku. Pas pulang sekolah, Senchai nemuin Koteng di parkiran sepeda buat berterima kasih. Senchai juga akan membantu Koteng belajar biar dapat nilai bagus. Pada awalnya, Koteng ngerjainnya males-malesan dan terpaksa gitu. Tapi tiap pagi sebelum jam masuk sekolah mulai, Senchai selalu maksa dan nagih hasil belajar Koteng. Jadi mau gak mau Koteng jadi belajar. Pas pembagian nilai, usaha emang gak ngehianatin hasil guys. Koteng pun dapat nilai 75 dan ngebuat satu kelas terkejut heran. Iya, ini termasuk tinggi guys buat Koteng. Sejak saat itu, Koteng dan Senchai mulai dekat dan akrab. Koteng pun ngajak Senchai buat taruhan. Jika Senchai bisa dapat nilai lebih tinggi dari Koteng pas ujian selanjutnya, maka Koteng bakal nurutin semua kemauan Senchai. Tapi misalnya Koteng yang menang, maka Senchai harus nguncir rambutnya selama 1 bulan. Senchai pun setuju. Mulai hari itu, mereka berdua belajar giat bareng biar bisa menangin taruhan. Dan terlihat benih-benih asmara mulai tumbuh. Iya, ini pasti rasanya kayak ada kupu-kupu terbang di perut kalian gitu. Pas hasil ujian keluar, ya seperti biasa, Senchai dapat peringkat 1 dan otomatis menang taruhan dari Koteng. Koteng yang merasa kalah pun cukur botak rambutnya biar ngebuat Senchai senang. Keesokan harinya, pas lagi istirahat sambil duduk-duduk santuy, Koteng and the gang lihat Senchai jalan di depan mereka dengan rambutnya yang diikat. Iya, cantik guys. Walaupun Senchai yang menang taruhan, tapi Senchai tetap ngikat rambutnya. Mulai saat itu, Koteng ngerasa belajar jadi hobi baru dia. Soalnya dia gak pernah ngerasain belajar jadi seseru ini. Lalu scene berubah ke kelas. Terlihat ada pengawas sekolah yang lagi ngelakuin razia, soalnya ada yang ngambil uang kas. Karena nggak tahu siapa yang ngambil, pengawas sekolah nyuruh murid-murid buat nulis nama orang yang mereka curigai. Tiba-tiba Sao diri dan nolak buat nuduh teman-temannya. Koteng pun ngebela Sao. Mereka berdua pun dituduh sama pengawas sekolah dan nyuruh ngasih tas mereka buat diperiksa. Senchai pun ngebela mereka, disusul Ahu, Buchun, dan Lao. Karena mereka, satu kelas pun terprovokasi dan ngelempar tas ke arah pengawas sekolah. Karena kejadian tersebut, mereka berenam pun dihukum. Pas dihukum, Senchai nangis soalnya malu karena ini pertama kalinya dia dihukum. Koteng and the gang pun ngehibur Senchai sampai Senchai tersenyum dan ketawa. Sampai saat itu nggak ada yang tahu siapa yang ngambil uang kas tersebut dan mereka juga udah nggak peduli. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Mereka berlibur ke pantai sambil cerita rencana hidup mereka selanjutnya. Pas malam hari, Senchai minta Koteng buat nemuin dia. Soalnya Senchai lagi sedih gara-gara Senchai nggak lolos masuk ke universitas pilihannya. Lalu Koteng pun nenangin Senchai. Lalu, Senchai dan Koteng lagi nunggu bis buat berangkat ke universitas yang nerima mereka. Senchai emang gak keterima di universitas pilihannya, tapi dia keterima di universitas lain yang gak kalah bagus. Sebelum pergi, Koteng minta Senchai buat janji agar pas kuliah nanti jangan biarin cowok-cowok lain deketin dirinya. Senchai pun ngasih respon dengan senyum malu. Dan Koteng pun sampai ke universitas barunya dan mulai kehidupan barunya di asrama dengan teman-teman universitasnya. Koteng juga nggak lupa selalu ngehubungin Senchai tiap malam pakai telepon umum yang ada di asramanya. Iya, ini mereka belum pacaran tapi udah LDR guys. Uhuy. Liburan kuliah pun tiba. Koteng dan Senchai pergi liburan bareng. Mereka jalan-jalan dan nikmatin quality time bareng. Pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Senchai nanya apakah Koteng beneran menyukai dirinya. Koteng pun jawab iya. Senchai pun ngejelasin kalau dia sebenarnya nggak sebaik yang Koteng kira dan mulai insecure dengan kekurangan yang Senchai miliki. Mendengar pernyataan tersebut, Koteng pun salah paham dengan hal itu. Koteng ngiranya Senchai nggak suka sama Koteng,
Karena Koteng takut bakal ditolak, jadinya dia cuma mendem perasaan yang dia rasa ke Senchai dan gak berani buat ngungkapinnya. Pas mereka berdua mau nerbangin lampion, Koteng pun ngeberaniin diri buat ngungkapin semua perasaannya kepada Senchai. Ketika Senchai mau ngejawab, Koteng pun nyuruh Senchai buat gak usah ngejawab, soalnya Koteng takut buat ditolak. Karena Koteng merasa dia lemah, Koteng pun bikin kompetisi berantem di universitasnya. Biar Koteng bisa nunjukin sisi kuatnya ke Senchai. Koteng pun telepon Senchai buat nyuruh datang biar bisa ngeliat Koteng tanding. Tapi Senchai kelihatan gak seneng. Hari H tanding pun tiba. Senchai yang awalnya gak mau datang, akhirnya datang soalnya dia ngerasa khawatir ke Koteng. Setelah selesai tanding, Senchai marah ke Koteng. Soalnya kompetisi berantem itu nggak ada manfaatnya dan sangat kekanak-kanakan. Mereka berdua pun berantem dan Koteng pergi ninggalin Senchai. Pas lagi jalan sambil hujan-hujanan, Senchai teriak bodoh ke Koteng. Dan Koteng pun respon dengan kalimat, "Aku memang bodoh mengejar-ngejar kamu selama ini." Setelah kejadian tersebut, Koteng melanjutkan hidupnya dengan kegalauannya. Sementara Senchai deket sama Aho. Tapi cuma bentar. Kira-kira 5 menit lah. Enggak guys, bohong. Senchai deket sama Aho cuma bentar soalnya Senchai nggak cinta sama Aho. 2 tahun setelah kejadian tersebut, di Taiwan terjadi gempa. Koteng langsung telepon Senchai dan menanyakan keadaannya. Dan di sini Senchai kelihatan udah punya pacar. Kita dikasih tahu kalau udah 2 tahun sejak Koteng dan Senchai berantem. Koteng nggak pernah ngehubungin Senchai lagi. Dan di malam itu mereka berdua mengenang kenangan indah di masa lalu. Dan mereka sama-sama bilang terima kasih. Senchai bilang makasih ke Koteng soalnya udah mencintai dirinya. Dan Koteng berterima kasih soalnya Senchai udah ngebolehin Koteng buat mencintainya. Dalam. Singkat cerita, Koteng udah lulus dan sekarang dia bekerja sebagai penulis. Sedangkan sahabat-sahabat Koteng yang lain seperti Sao sekarang jadi sales di perusahaan mobil. Lau menjadi penjaga perpustakaan, Aho jadi agen asuransi, dan Bocun pergi kuliah ke Amerika, walaupun dia nggak bisa bahasa Inggris. Dan sahabatnya Senchai yang bernama Wan, sekarang menjadi pembuat kartun yang terkenal. Saat Koteng sedang asik-asik nulis, tiba-tiba Koteng ditelepon oleh Senchai dan dia diundang ke acara pernikahannya. Pas hari H acara pernikahan, Koteng and the Gang serta Wan duduk bersama di sebuah meja. Lalu Senchai dan mempelai pria pun muncul. Senchai terlihat cantik mengenakan dress putih. Melihat itu, Koteng gak sedih, melainkan bahagia. Soalnya cinta yang dikasih Koteng ke Senchai benar-benar tulus. Jadi, kebahagiaan Senchai adalah kebahagiaan Koteng juga. Setelah acara selesai, mereka pun foto-foto bareng. Dan saat selesai foto, Lau bilang kalau mereka mau cium Senchai. Tapi mempelai pria ngasih syarat, misalnya ada yang mau cium Senchai, harus cium dia dulu. Penonton pun kecewa. Tapi tiba-tiba Koteng tanpa mikir panjang langsung cipok basah mempelai pria. Di momen ini, Koteng cium mempelai pria sambil bayangin cium Senchai. Dan akhirnya, Koteng dan Senchai pun ciuman sambil flashback ke masa-masa mereka bersama. Walaupun gak pacaran. Sebenarnya Senchai juga sayang sama Koteng. Tapi gara-gara Koteng takut ditolak, mereka pun gak pernah pacaran. Di akhir film dikasih scene amplop merah dengan tulisan, "Selamat berbahagia wanita yang paling kucintai. You are the apple of my eye." Dan film pun selesai. Moral story dari film ini dari film ini kita dikasih lihat kalau di dunia ini tuh sebenarnya banyak orang-orang yang saling sayang tapi nggak bersatu, entah karena alasan apapun. Jadi, yang masih bingung mau ngungkapin apa yang kalian rasa kegebetan, saran gue, misalnya kalian suka sama itu orang, nggak usah ragu buat ungkapin apa yang kalian rasa. Pilihannya tuh cuma 2, antara kalian diterima, atau kalian dapat motivasi buat nge-gym selama 1 bulan ke depan. Hehe. Sekian alur film dari Watch Guys. See you soon guys. Kalau ada saran film yang mau kita bikinin alur ceritanya, bisa tulis di kolom komentar.